ini saya akan melakukan wawancara dengan beberapa kepala sekolah tentang pengambilan keputusan beliau permasalahan-permasalahan yang ada di sekolahan yang terkait dengan bagaimana etika atau hak kehidupan moral. Pada kesempatan ini saya akan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah. Perkenalkan, beliau adalah Ibu Wiji Kominah, beliau Kepala Sekolah di SD Negeri 1 Purwokerto. Pada kesempatan ini saya akan mencoba wawancara tentang bagaimana pengambilan keputusan beliau yang berkaitan dengan dilema etika yang terjadi di SD Negeri 1 Purwokerto. Kemudian mungkin Ibu bisa memberikan satu contoh peristiwa yang berkaitan dengan dilema etika atau kehidupan moral yang terjadi di sekolah panjenengan, dan apakah sampai saat ini sudah ada penyelesaiannya? Mungkin Ibu bisa menjelaskan secara kalau itu banyak, tapi yang perlu menangani satu yang saya segera ditangani, karena ini juga menyangkut anak ini masa depannya ya, karena anak ini termasuk anak yang mungkin membutuhkan penanganan khusus. Ini adalah anak kelas 3, yaitu anak yang rasa kelas 3, yaitu yang karena kemarin itu sudah tidak naik 2 tahun, kelas 3, kelas kasarnya juga pernah tidak naik, yang kelas 3-nya itu 2 tahun karena masa pandemi sudah tidak masuk. Kemudian dia juga mengalami anaknya itu sulit untuk diajak komunikasi karena merasa kurang dan dia merasa minder. Padahal sudah berulang kali sebelumnya juga anak-anaknya itu memang anaknya sendiri anak yang agak kurang dalam arti kurang mampu dalam hal ekonomi atau kurang mampu dalam hal berpikirnya dan keadaan keluarga juga kurang mampu. Itu yang menjadikan mungkin orang tua tidak pernah memperhatikan ya. Jadi anak itu ya seolah-olah sudah dibiarkan, yang penting dia senang, dia itu malah dibebaskan, tidak disuruh untuk belajar atau sekolah. Ini yang jadi dilema keluarga, ekonomi keluarga, dan juga anaknya sendiri memang kurang dan tidak ada yang perhatikan. Jadi lengkap gitu ya. Anaknya sendiri dari segi intelektualnya memang kurang, kemudian didukung juga pengawasan dari keluarga kurang karena keluarga sibuk untuk mencari kebutuhan, untuk mencari tuntutan ekonomi. Begitu ya Bu ya. Kemudian Pak Bumon bisa menjelaskan langkah-langkah tadi yang sudah Ibu ambil untuk tadi penyelesaian masalah langkah-langkahnya, dijelaskan secara rinci. Pertama ya anak kita, Pak Guru dan saya juga ke rumahnya untuk memberi pengertian bahwa ini ada program pemerintah harus tetap masuk sekolah dan harus bisa lulus dari zaman sampai 2 tahun, dan orang tuanya juga akhirnya mendukung mau. Kemudian anaknya dan ada teman-teman dari sekolah juga ke sana, jadi semangat akhirnya anaknya mau. Sebelumnya itu apakah dirapatkan dulu di dalam forum Dewan Guru begitu, ataukah Ibu hanya dengan wali kelasnya itu membicarakan secara internal begitu? Tidak, itu sudah saya rapatkan bagaimana caranya ini anak atau Rafa ini bisa masuk juga dengan wali kelas. Jadi ada rapat dan dilakukan rapat, kemudian actionnya langsung di sebelum visit ke rumahnya
mendatangkan temannya juga Temannya, jadi dukungan moral begitu dia ya. mau karena kan dia malu karena kemudian hal apa saja yang mungkin Gizi anggap itu paling efektif untuk pengambilan keputusan tadi yang terkait dengan kasus pasal yang paling efektif yang koordinasi dengan guru, dengan komite, terutama dengan para desa dan ditindaklanjuti dan dilaporkan ke akhirnya bisa naik masuk kembali dan bisa sekolah. Jadi yang Gizi anggap efektif adalah saling berkoordinasi antara pihak terkait ya dari sekolah, kemudian juga kepala desa, dan kemudian komitenya juga ya. Nah ini selama ini itu berarti pasti ada tantangan-tantangannya ya dalam pengambilan keputusan itu. Nah apa saja tantangan-tantangan yang mungkin Gizi alami dalam pengambilan keputusan terhadap anak? Tantangannya sebenarnya bukan dari sekolah, dari orang tuanya sendiri. Itu orang tuanya mungkin kurang bersyukur tentang sekolah. Orang tuanya gimana dia sibuk untuk mencari anaknya itu Tantangannya dari eksternal ya, dari orang tuanya sendiri ya, karena tadi tuntutan ekonomi sehingga kurang memperhatikan anaknya. Nah, teman-teman kita lanjutkan ya wawancara kita. Untuk wawancara kali ini saya sudah bersama dengan Pak Sajiman. Pak Sajiman ini adalah kepala sekolah dari SD Negeri 2 Klopo Tenggar. Nah, langsung saja Pak Sajiman, bagaimana kabarnya? Siap, baik, sehat, alhamdulillah. Selaku kepala sekolah, pasti Pak Sajiman pernah mengalami permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika dan kebutuhan moral. Nah, ini bagaimana awalnya Pak Sajiman ini mengidentifikasi kasus-kasus yang ini termasuk dilema etika atau masuknya kebutuhan moral. Ini kami bukan beberapa permasalahan yang harus diselesaikan yang banyak betul, tapi kami ingin menjaga prioritas kami di dalam Dilema etika, kebutuhan moral yang tadi yang mempermudah dari internal. Nah, mungkin tidak ada seseorang atau faktor lain yang eksternal yang keluar dari sekolah ini yang bisa membantu panjenengan untuk pengambilan keputusan. Tadi itu tadi ada memberi masukan dari berarti orang lain di eksternal itu adalah wali murid gitu ya, masyarakat ya, sebagai kontrol ya Pak. Nah, kemudian dari penjelasan panjang lebar tadi, pembelajaran apa yang bisa Bapak dapatkan dari pengalaman dalam pengambilan keputusan pengalamannya memang di dalam pergaulan dengan sesama itu tidak harus orang ini karakternya apa ini mau dibicara dengan atau kita mempelajari satu masalah yang Jadi memang dalam penyelesaian masalah itu berarti setiap pribadi itu tidak sama ya. Panjenengan dalam mengambil keputusan itu disesuaikan dengan karakter pribadi masing-masing gitu ya. Dan dari kesemuanya itu kalau saya bisa tarik kesimpulan itu kan
bisa intinya kan kasus suami. Jadi semua pengambilan keputusan yang terkaitan dengan itu pasti berpihak pada murid. Betul ya Pak ya? Berpihak pada murid, masuk pada kepentingan murid, kemudian juga mengandung nilai-nilai kebajikan. Berbagi praktik baik. Nah, kemudian dilakukan dengan penuh Nah, terima kasih Pak Sadiwan atas waktunya sharing tentang permasalahan dilema etika. Nah, begitu teman-teman, permasalahan yang ada di SD Negeri 22 Botongan ini semoga bisa menambah hasanah kita dalam bagaimana cara mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika. Tadi kalau dari Pak Sadiwan intinya adalah kita harus mengenal karakter dari seseorang tersebut saat kita mau mengambil keputusan. Pengambilan keputusan untuk si A tentu berbeda dengan si B, jadi disesuaikan dengan karakter masing-masing. Itu ya Pak Sadiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dina. Siang Bu Anita. Gimana kabarnya ini Bu Anita? Ya, sudah baik Bu Dina, senang loh bisa bertemu dengan kepala staf Ira di Kecamatan Lasem ya. Pada kesempatan ini saya ingin wawancara dengan Bu Dina tentang dilema etika atau keputusan moral yang ada di sekolah. Ya, kita mulai Bu Dina. Iya. Monggo. Nah, Iya. pasti ini sudah berapa bulan Bu Dina menjadi kepala sekolah? Saya itu juniornya Bu Anita ya. Setelah Bu Anita bulan April, saya bulan Agustus kembali diberi amanah ini ya. Berarti sudah berjalan 6 bulan ini kira-kira Bu. Ya, Bu. Tapi 6 bulan itu ternyata juga sepertinya waktu yang cepat ya Bu. Cepat Tapi sekali. itu proses yang panjang ternyata. Betul, iya, Ada betul. banyak sekali permasalahan-permasalahan yang pasti kita Nah. temui. Iya, pasti Bu. Iya. Orang baru, adaptasi Ya. dengan lingkungan baru, dan pasti gejolak-gejolak masalah itu timbul setiap harinya. Dari terkumpulan ya. Iya, betul. Diselesaikan. Nah, ini dari permasalahan-permasalahan yang muncul itu, Iya. bagaimana cara Bu Dina mengidentifikasi kasus-kasus itu yang mana sih ini yang termasuk dilema etika, mana sih Oke. ini yang masuk kebutuhan moral, itu Oke. bagaimana? Iya. Saya mulai dulu dari dilema etika ya Bu ya. Dilema berarti apa ya? Perasaan dilematis atau bingung gitu ya Bu ya. Kenapa bingung? Karena ternyata ada dua situasi yang sama-sama ini sesuai dengan etika. Nah, berarti yang satu ini benar, yang satu ini benar juga. Nah, mungkin saya identifikasinya seperti itu Bu kalau di dilema etika. Yang satu ini oke ya, ternyata benar kok, memang sesuai dengan apa yang kita yakini, apa yang aturan kita jalani. Loh, yang satu ini kok ya benar juga ternyata. Jadi kalau dilema etika itu satu benar, satu benar. Nah, kalau yang bujukan moral, bujukan ini kalau saya pikir itu iming-iming ya Bu ya. Iming-iming yang ditawarkan atau yang akhirnya mempengaruhi seseorang untuk mengambil tindakan. Nah, yang satu ini benar ya, karena atas sesuatu iming tadi. Yang satunya salah ini juga ikut terjadi, akhirnya juga membingungkan pikiran kita ya. Tapi hasilnya kita sudah tahu kalau bujukan moral ini hanya sekedar iming-iming. Kembali lagi kita bisa memilah, oh ternyata ini yang satu ini yang salah, ini yang harus kita lakukan yang benar. Nah, seperti itu Bu, saya mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral. Ini Iya. banyak sekali terjadi ya Bu Dina Iya, ya, sering apalagi terjadi, di sekolah ya. gitu ya. Nah, kemudian dari kasus-kasus tadi otomatis Bu Dina akan mengambil sebuah keputusan yang ada Iya. di sekolah nih. Oke. Nah, itu ketika Bu Dina tadi mendapatkan dilema etika, ada Iya. kasus benar dan ini juga sama-sama benar mengandung Iya. nilai-nilai kebajikan. Bagaimana cara Bu Dina itu mengambil keputusan tersebut? Oke. Kalau yang bujukan moral itu lumayan gampang ya Bu, menurut saya ya Bu. Yang ini yang memusingkan ini kalau kasusnya ini dilema etika ya. Kita dituntut untuk seberapa bijak atau apa ya Bu,
adil atau tepat gitu ya dalam pengambilan keputusan manakala dua situasinya ini sama-sama benar. Nah, lalu yang saya lakukan itu saya akan berpikir dampak yang lebih besar bila keputusan yang satu ini yang saya ambil atau yang satu ini yang saya ambil. Jadi ketika dampaknya yang terlalu besar, nah maka keputusan yang dampaknya lebih kecil itu yang akan saya. Nah, ini tadi sudah Bu Dina jelaskan panjang lebar kan itu secara global ya Bu Dina. Yeah. Sekarang saya ingin Bu Dina bisa berbagi dengan saya dan mungkin nanti bisa berbagi dengan teman-teman satu saja permasalahan yang ada di STK di terserah kita, mau tentang dilema etika atau tentang keputusan moral, dan kemudian penyelesaian apa atau keputusan apa yang telah Bu Dina ambil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke. Ya ini pernah Bu, iya ini pernah ketika awal-awal saya masuk di sekolah ini ya. Nah ini kan kepala sekolah baru muda, mungkin juga misinya juga besar, jenengan merasakan juga kan ya. Nah ketika ada event lomba dan saya ingin STK itu dapat juara gitu kan. Nah mungkin dilema juga ketika saya ingin memaksakan kepada guru saya untuk membina lomba di jam-jam pelajaran, di jam-jam guru saya mengajar. Di satu sisi guru saya juga memilih untuk lebih melaksanakan kewajibannya yang utama, yaitu mengajar di sekolah. Nah, karena saya berpikir kalau mereka mengajar dan hanya membina di sela-sela pelajaran kosong, mungkin hasilnya tidak akan maksimal, ya pasti kan kurang, pasti kalau iya. Nah saya berpikirnya itu memang harus ada yang dikorbankan kan ya Bu ya. Nah mungkin ini juga yang kebiasaan yang saya bawa di sekolah lama gitu kan. Nah ternyata ini menjadi masalah seperti itu. Akhirnya saya dengan guru saya, lalu bagaimana saya mengambil keputusannya. Nah ini pas sekali ketika saya belajar modul 3.1 juga ini ya Bu ya. Saya diingatkan untuk mengambil keputusan sebaiknya seyogyanya itu satu, berpijak pada kepentingan siswa. Lalu saya betul, saya refleksi apa yang dilakukan guru saya untuk menolak membina di jam mengajar itu memang keputusan saya yang harus saya rubah atau cari solusi yang lain gitu kan. Nah, tapi pendapat saya untuk memaksimalkan waktu pembinaan itu juga harus tercover gitu kan ya Bu ya. Nah, lalu saya adakan diskusi dengan guru saya bagaimana kita menyelesaikan masalah ini. Nah, lalu ada kesepakatan Bu dengan berpijak pada tadi kepentingan siswa. Ada kelas besar, ada banyak siswa yang tidak ingin dirugikan gitu kan ya Bu ya, tapi juga tetap bisa melaksanakan membina. Nah jadi itu juga ide dari guru saya Bu, kalau dia bersedia membina di jam-jam luar dinas seperti di sore hari ataupun bahkan malam hari, karena kebetulan siswa-siswa juga dari desa Karangturi dekat dengan rumah beliau. Nah, dari seperti itu ya berarti dampak yang lebih besar bila saya tetap kekeh menerapkan ini Bu, menggugurkan jam membina di ketika waktu mengajar kan juga dampaknya yang dihasilkan lebih besar kan ya Bu. Jadi saya sependapat dengan guru saya. Akhirnya proses pembinaan lomba dilakukan ketika di sela-sela jam kosong beliau ataupun di luar jam mengajar. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri ya Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dilakukan oleh kepala sekolah tersebut berkaitan dengan dilema etika ataupun dengan rujukan moral. Yang pertama tentang paradigma pengambilan keputusan, selanjutnya adalah prinsip pengambilan keputusan dan 9 langkah dalam pengujian dan pengambilan keputusan tersebut. Yang pertama adalah tentang 4 paradigma dalam pengambilan keputusan. Dari 4 kepala sekolah tersebut, dari 3 yaitu Wiji Tumina, kemudian Pak Sajiman dan Ibu Ngajiem menggunakan paradigma rasa keadilan versus rasa kasihan. Jadi untuk Bu Wiji Tumina itu ingin memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh peserta didik, tetapi beliau juga memunculkan rasa kasihan kepada peserta didik tersebut terkait dengan keadaan ekonominya yang memang dikategorikan sebagai murid yang kurang mampu. Untuk Pak Sajiman dan Bu Ngajiem ini juga menggunakan paradigma rasa keadilan versus dengan rasa kasihan karena beliau itu ingin memperlakukan secara adil kepada seluruh tenaga pendidikannya dan juga guru, akan tetapi ketika dihadapkan dengan guru dan PTT yang belum diangkat menjadi ASN, tentu ada rasa kasihan untuk menegakkan rasa keadilan tersebut. Seperti itu. Sedangkan Bu Dina Widiati menggunakan paradigma individu lawan kelompok. Jadi individu ini Bu Dina ingin memajukan sekolahnya ketika di dalam setiap event-event perlombaan dengan melakukan bimbingan di sela-sela pembelajaran. Lawan kelompoknya, jadi di dalam kelompok tersebut ada beberapa bapak ibu guru yang tidak ingin mengorbankan jam peserta didiknya untuk dilakukan pembimbingan, sehingga pembimbingannya akhirnya dilakukan setelah jam pelajaran atau waktu sore. Nah, itulah teman-teman semua hasil wawancara dan analisis saya terhadap pengambilan keputusan oleh beberapa kepala sekolah terkait dengan permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika dan keputusan moral. Tentu saja saya sangat excited sekali dengan hasil wawancara ini, sehingga bisa saya mengambil manfaat, mengambil ilmu, mengambil pelajaran bagaimana ke depannya saya sebagai pemimpin pembelajaran bisa membuat keputusan, bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral secara tepat dan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua.